Besti, kalau benar niatnya mengabdi untuk kemanusiaan, kenapa ketika ada pasien meninggal justru yang muncul di media sosial malah komentar-komentar yang bikin publik geleng-geleng kepala? Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan dengan kisah seorang pasien BPJS bernama Yurizal yang disebut harus menunggu kamar hingga sekitar 8 jam. Di tengah penantian itu, Yurizal akhirnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut memicu duka sekaligus kemarahan publik. Namun, yang membuat netizen semakin geram adalah munculnya sejumlah unggahan dari beberapa akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan atau staf kesehatan. Alih-alih menunjukkan empati, unggahan mereka justru dinilai menghina dan merendahkan pasien BPJS. Sontak, media sosial pun meledak. Netizen berbondong-bondong mendatangi akun-akun tersebut. Kolom komentar dipenuhi kritik. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang bekerja di dunia kesehatan justru melontarkan kalimat yang dianggap tidak berempati kepada keluarga pasien. Tak butuh waktu lama, beberapa akun yang menjadi sorotan akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ada yang menghapus unggahan, ada pula yang mengaku hilaf dan tidak bermaksud menyakiti pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman sudah jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku suami dari pemilik akun Dr. Herdiana mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yurizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum. Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan banyak permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada almarhum Yurizal dan juga kepada keluarga serta kepada masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh. Terima kasih. Saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga itu menyangkut nama saya dan suami saya. Kebenaran yang terjadi adalah seperti itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak menyangkal sedikit pun. Saya tetap meminta maaf dengan setulus-tulusnya bahwa saya sudah berusaha untuk reach out atau menghubungi keluarga yang bersangkutan dan ingin bertemu dari kemarin pagi.
Tapi buat banyak orang, permintaan maaf itu datang setelah badai kritik terlanjur terjadi. Yang juga menjadi sorotan adalah stigma terhadap pasien BPJS. Seolah-olah setiap kali ada pasien menggunakan BPJS, selalu muncul anggapan negatif. Padahal, mari kita ingat satu hal. Peserta BPJS bukan sedang meminta layanan gratis. Mereka membayar iuran setiap bulan. Bahkan saat sehat, saat tidak pernah berobat, iuran tetap dibayarkan. Dana itulah yang menjadi bagian dari sistem jaminan kesehatan agar ketika seseorang sakit, ia tetap bisa mendapatkan pelayanan. Karena itu, tidak sedikit masyarakat yang bertanya, kenapa masih ada kesan seolah pasien BPJS adalah pasien kelas 2? Bukankah secara prinsip, setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa dibedakan berdasarkan cara pembiayaannya? Di sisi lain, penting juga untuk tidak menggeneralisasi. Banyak tenaga kesehatan yang setiap hari bekerja dengan penuh dedikasi, bahkan di tengah beban kerja yang berat. Karena itu, kritik publik dalam kasus ini lebih tepat diarahkan kepada oknum yang membuat unggahan tidak pantas, bukan kepada seluruh profesi tenaga kesehatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa media sosial bukan sekedar tempat meluapkan emosi. Bagi siapapun yang bekerja di bidang pelayanan publik, terutama kesehatan, setiap unggahan bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Semoga peristiwa seperti ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, bukan hanya soal etika bermedia sosial, tetapi juga tentang bagaimana setiap pasien, baik pengguna BPJS maupun non-BPJS, diperlakukan dengan rasa hormat, empati, dan pelayanan yang layak. Kalau menurut kalian, apakah stigma terhadap pasien BPJS memang masih sering terjadi, atau ini murni ulah segelintir oknum yang tidak mencerminkan profesi tenaga kesehatan secara keseluruhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi.